Story time. Ding. Welcome all, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys. Dan di video kali ini, let's do a story time. Oke, so belakangan ini kita sudah tahu lah ya, Minyo di-drive oleh something yang urgent banget untuk dibahas, untuk bikin story time. So, it comes in a very surprising timing ya kan. Dan urgency Minyo belakangan ini agak automatic gitu ya. And anyway, sebelum kita mulai ke video story time-nya, you guys know what to do. So sebelum mulai ke videonya, ayo pause video ini, ambil minumannya kalian, and let's cheers. Ading. I know bukan tumblernya aku, but it's my other favorite cup. And you guys know, dari video sebelum ini, aku baru selesai pindahan, so tumblernya ada di tempat yang sulit dijangkau. Jadi bear with me. Anyway, ini menurut Minyo video dadakan karena Minyo gimana ya? Tiba-tiba pengen bahas aja gitu. Dan kejadian yang akan Minyo sebutkan di video kali ini adalah kejadian yang akan terjadi pada hari ini. I know guys, I know. Ya, jadi di hari ini tanggal 21 Desember 2020 itu adalah tanggal yang bertepatan dengan yang namanya The Great Conjunction, ya kan? Anyway, from my personal point of view ya, si Great Conjunction ini itu dibahas sama orang-orang yang muncul di feednya aku, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di I think sometimes in my YouTube juga gitu ya, kayak muncul nih video tentang Great Conjunction. And awalnya ya as you guys know, aku baru bikin hari ini dan aku upload hari ini juga. It just tickles my keinginan gitu ya untuk bikin video ini juga gitu, buat menyampaikan ke kalian. I don't know if you guys ever heard about this Great Conjunction atau enggak. Nah, anyway, apa itu Great Conjunction? Jadi Great Conjunction itu adalah sebuah fenomena planetarium. Is it a phenomenon? Or ya pokoknya suatu buah kejadian lah ya, sebuah kejadian di mana ini kan ada planet-planet nih. Nah, ada nih planet namanya si Jupiter dan juga ada namanya planet Saturnus. Si planet Jupiter dan planet Saturnus itu tiap 20 tahun sekali itu berada di kayak garis lurus gitu loh. Like gerhana, you know, like things like that, kayak bertepatan gitu loh, depan-depanan gitu. Pas banget alignmentnya sama bumi gitu ya. So, tiap 20 tahun sekali itu ada kejadian tuh kayak gitu ya. Kejadian yang tahun ini itu super spesial banget. Kenapa? Sampai orang-orang tuh kayak ribut banget tentang ini menurut Minyo ya, karena Minyo lihat di feednya Minyo. Karena kejadian ini tuh terjadi 400 tahun sekali, yang emang jaraknya sedekat itu, dan 800 tahun sekali yang terjadinya di malam hari. Jadi kita bisa menyaksikannya nih kejadiannya. Dan kejadiannya itu I hope that I upload this right at the time, timingnya pas. Itu akan terjadi di jam 6.30 malam. Terakhir kali nih yang sedekat ini itu di tahun 1623. Jauh banget ya gak sih? Dan kalau misalnya kalian pengen melihat fenomena ini, kalian bisa lihat gitu ya. This is like the picture, like the alignment itself gitu kan. Kalian bisa lihat, kalian tinggal pergi ke area yang terbuka, jangan ada kayak gedung atau pohon-pohon. Kayak misalnya kalian pergi ke lapangan gitu, and then you guys can look up to the star, and kalian bisa melihat tuh jam 6.30 nanti malam. Jadi kenapa spesial juga, si Jupiter dan Saturnus ini ternyata adalah salah dua planet yang gerakannya paling lambat gitu ya kan. Nah, si Jupiter sendiri itu one full circle-nya membutuhkan kayak 12 tahun untuk kayak keliling perfect gitu, kayak balik lagi ke poin utamanya gitu. Itu 12 tahun sekali, sedangkan Saturnus itu 29,5 tahun sekali gitu, full circle-nya. Gitu ya. And jadi kalau misalnya di average-in ya of course 20 tahun sekali, makanya aku bilang si Great Conjunction ini terjadi 20 tahun sekali. How interesting gitu. Berarti tahun 2000 tuh terakhir Great Conjunction ya kan. So, it was like the apa ya, kayak ilmiahnya ya, penjelasan ilmiahnya, cerita ilmiahnya gitu ya. Itu Minyo udah ngejelasin tuh kan. Kayak kenapa ini tuh keren gitu ya. But then again, we have
in this world we have something that we call astrology. Zodiakan, betul, dan itu adalah hal yang paling menarik, betul ya. Nah, aku tahu lah kayak kita percaya nggak percaya sama yang namanya zodiak, like most of us gitu ya, but then I know it's like our guilty pleasure buat lihat yang namanya astrologi dan zodiak gitu ya nggak sih? Me too guys, me too. Dari point of view astrological, si Great Conjunction ini itu adalah kayak semacam lembaran baru, you know, kayak I don't know, like from the movement itself, from the alignment itself, kayak ini tuh kayak lembaran baru atau ke semacam starting point yang baru gitu. Dan si Great Conjunction ini itu akan mengubah dari sisi politik, sosial, dan juga personal life-nya kita. Kata orang, artikel yang Minyo baca dari Great Conjunction yang terakhir itu lebih ke monetary base, lebih ke kayak kekuasaan over land, over tanah gitu kan, kayak ownership tanah gitu kan, yang kayak you know the power like move around that area gitu ya. Dan yang untuk sekarang dan 20 tahun ke depan itu akan mengubah dari sisi politik, sosial, dan juga personal life. Jadi itu menarik banget sih menurut Minyo. Dan juga si Great Conjunction ini itu sedang berada di apa namanya, di sisi Aquarius. Nah, Minyo nggak gitu ngerti banget sama zodiak atau astrologi. Minyo hanya membaca dari kayak semacam artikel gitu. Jadi apa yang Minyo sebutkan ini kalian bisa research langsung gitu ya, untuk mendapatkan hal yang lebih jelas dan lebih akuratnya. Dan juga Minyo taruh link di bawah dari source yang memang Minyo baca hari ini dan kemarinnya lagi gitu ya. Nah, Aquarius tuh kenapa gitu ya? Karena apa nih? Ada signifikannya kah gitu? Of course ada. Nah, karena si Great Conjunction di Aquarius ini itu menandakan kayak social change, ideological katanya, terus humanitarian effort and justice for all gitu. Jadi kalau misalnya kita punya movement yang kita percaya banget, atau kayak movement yang emang berada di top of our mind kayak gitu ya, it will happen during this time gitu. Lebih ke social activity gitu ya, social genre of life. Dan katanya di tanggal 21 ini adalah hal yang bikin Minyo pengen bikin video ini, karena I don't know, percaya nggak percaya, Minyo juga orangnya kayak gitu ya. Minyo juga pernah bikin video manifesting, and I'm interested in that kind of area. Tapi memang Minyo tidak begitu memperdalam. I just do what I think it's like it fits me gitu ya. Dan katanya nih gitu, katanya waktu-waktu ini si Great Conjunction ini itu bagus banget dipergunakan untuk melepaskan habit-habit lama yang buruk gitu ya, dan juga bikin something yang baru gitu untuk di pursue gitu, and you will get success from that. Amin banget gak sih gitu ya. Oh wow gitu, it's very incredible. Kalau misalnya kalian pengen baca, please go down below to my description box gitu, karena selanjutnya Minyo akan ngebahas sedikit tentang si aspek astrologi. Dan di sini tuh dibagi jadi 4 sign gitu kan, earth, air, fire, dan juga water. Is it water Ki? Sign? Right? Mine is air. Yeah. You are fire. Yours are crazy. The crazy kind. Nah, jadi crazy kind. you are kind of crazy but cool. No, I'm powerful. Oh, you powerful. You hot? Angry. Anyway, ya di sini Minyo dapat dari allure.com gitu ya. Ini adalah hal yang sebenarnya Minyo translate aja dan kayak persingkat gitu buat kalian yang emang interested tentang kayak aspek zodiaknya. Ini zodiak kalian like personalnya seperti apa. Tapi di sini kita bagi jadi 4. Jadi kan ada 4 elemen nih, earth, air, fire, dan juga water kan. Bener gak sih water? Gue takut salah deh. Kayak water gitu kan. Nah, si zodiak ini dibagi ke dalam 4 elemen ini. Nah, yang akan Minyo bahas pertama adalah earth ya kan, yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn, which is Ijai. Katanya untuk Taurus, Virgo, dan Capricorn ini di The Great Conjunction itu kayak gongnya, kayak start pointnya katanya sih sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Bukan kayak validnya sih, lebih ke kayak
10 tahun ke depan nih ada apa nih gitu kan, kayak apa nih yang akan terjadi kira-kira gitu, lebih ke aspek mana nih gitu kan. Nah, jadi untuk si Taurus, Virgo, dan Capricorn ini lebih ke career change, sukses, terus kayak misalnya achieving success atau new punya posisi baru di karirnya kalian kayak gitu-gitu. And then ini adalah saat yang tepat untuk keluar dari comfort zone-nya kalian gitu ya. Dan untuk memulai bikin fondasi awal untuk meraih sukses. Wah, gila, puitis sekali gitu. Nah, itu katanya untuk si Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. Nah, untuk sign angin, udara, air, ya kan? Udara, udara, ya udara. Pokoknya air aja, air gitu kan. Udara gitu kan. Ya itu. Kurang aja kadang-kadang. Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Jadi yang serunya adalah finally si Aquarius ini ternyata I can feel that too. Kayak beberapa tahun kebelakangan ini hardships dengan kita dan dirinya kita, kayak you know that personal fight inside of ourselves. What do we call that? Apa tuh namanya, Ki? Kayak personal dilemma? It's not personal dilemma, it's just like you know, you fight with yourself inside yourself. What's that called? I think it's like that, you know. Itu kan ini beberapa tahun kebelakangan tuh kayak kita nyabar-nyabarin diri aja gitu kan. Nah, tapi di tahun 2021 dan setelah si Great Conjunction ini, karena ini udah mulai Aquarius nih, udah mulai nih sunnya Aquarius. Ini adalah tahunnya kita gitu, tahunnya Aquarius. Tahunnya Aquarius finally having some fun, like the real fun, like the real deal in life begitu ya, you know. Katanya disarankan banget nih buat sign air, yaitu si Gemini, Libra, dan juga Aquarius ya. Itu untuk nge-prioritize pleasure, meanings mengutamakan pleasure itu apa? Kebahagiaan ya, kenikmatan, kebahagiaan, dengan cara kayak kalian bikin look baru buat diri kalian sendiri, terus melakukan creative project atau nggak go on a trip if you can gitu, why not? If you can, kalau misalnya you can do it locally, why not? But like be careful, it's still corona gitu kan. Nah, jadi hal-hal tersebut hal-hal yang kalian lakukan untuk pleasure-nya kalian, kayak untuk kenikmatan atau kebahagiaan diri kalian sendiri, kepuasan diri kalian sendiri gitu ya. Nah, itu adalah hal yang bisa bikin kalian sukses. You know, like ada opportunity di dalam kesenangan yang kalian pursue. Karena gini, aku tahu banget sebagai seorang Aquarius, we know how to have fun, we know, even with ourselves. Karena kadang-kadang menghilang gitu kan, kayak just gone like that. It's just Aquarian trait. Pada saat kita melakukan hal yang bikin kita senang gitu ya, like pampering day atau apapun, kayak misalnya leha-leha atau apa, we did that in the past years, tapi we always feel guilty by doing that gitu, karena kita tidak kasih kayak gain buat orang lain gitu. It's just for our personal gain, and it's hard for us to do so gitu, kayak we feel bad doing it, you know, giving time for ourselves. Ini adalah saatnya untuk si air sign ini, si elemen udara ini, untuk bermimpi lebih besar lagi, lebih tinggi lagi gitu ya. Dan penting banget untuk kayak I don't know, like mungkin kayak semacam ini ya, keluar dari comfort zone. Kalau misalnya kita emang selalu play it safe, and I can admit that I always play it safe, like really safe these days, these past few years I always play it super safe gitu. But gotta dream bigger and be brave, like brave it up, you know. It's okay for having a little adventure katanya. Terus kita pindah ke sign fire, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius gitu ya. Nah, katanya perubahan yang dialami di fire sign ini itu lebih ke kayak yang relationship shift gitu ya, kayak what is Indo for relationship? Hubungan dengan manusia, ya. Hubungan dengan manusia itu kalian agak berubah gitu, akan berubah ya, relationshipnya kalian lah gitu. It's not necessarily romance, right? Like it's not necessarily bad. No, it's not only for romance. I read it's for like family, friends, and also romance.
So it's like relationship with a human being, aku bisa bilang gitu setelah aku baca beberapa personal Capricorn, and then this like element side-nya gitu ya. Ya pokoknya relationship dengan manusia aja gitu. Itu akan bergerak gitu ya, akan berubah gitu, mengalami perubahan. Dan katanya mungkin kalian bahkan punya social circle yang baru, kayak lingkungan pertemanan yang baru. Terus kalian bertemu seseorang yang bisa jadi mentornya kalian di dalam kehidupan ini gitu, whatever your interest are. Dan kalian ini suka nih gini, pokoknya ada bukan satu orang ya, mungkin ada orang yang signifikan yang datang ke kehidupannya kalian Cina untuk menjadi penuntun kayak guru gitu ya, kayak menuntun kalian lah ke jalan yang benar, insya Allah. Aminin aja, amin ya. Katanya ini penting banget buat diingat untuk si fire sign ini, communication is everything. You know, whatever it is. I know my sister is Sagittarian, tapi communication skill-nya dia is like bare fucking zero, you know? Kata siapa sih? You know, like bare minimum, you know? Just pass. Not to you. Not to me. But like romantically, yeah, right? I mean, she admit that gitu. How she communicate, it's like romantically, sucks. It sucks. Karena aku either really honest or I will not say anything. Exactly. That's Sagittarian, you know. They are very smart. Jangan salah, bukannya nggak bisa berkomunikasi, bukannya mereka kayak mereka bodoh nih gitu. Ya enggak juga. They are super smart. My sister is a Ravenclaw, like, and I am a Hufflepuff. Kelihatan kan? Smart and to the point. Iya, she is smart and then to the point gitu. Kayak emangnya gimana Ravenclaw deh gitu. With sih sebenarnya. Yeah, jadi not necessarily they're stupid, no. But like skill komunikasinya aja bare minimum. Romantic communication is hard. Ya kalau dia romantic, lebih ke romantically. Tapi kalau misalnya in like a career setting beda lagi, dia very very fluent lah. Aku bisa bilang malah lebih fluent daripada gue gitu untuk kontrol emosi dan segalanya. These days, see I know, kayak karena Aquarius tuh lagi bimbang, kayak kita lagi kayak PMS-nya gitu. Nah nanti nih termensnya gitu nih, Mister Malam nih, gitu, kayak meledak semua gitu. Nah, okay, moving on dari fire sign, kita pindah ke water sign, right? It's Cancer, Scorpio, and Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces, the water sign. Nah, katanya untuk sign-sign water ini, kalian itu akan mengalami healing from inside out. Jadi kalian mendapatkan apa tuh nama healingnya apa ya? Penerimaan diri, healing. Enggak. Apa ya? What's healing? Penyembuhan. Nah, penyembuhan batin. Penyembuhan batin baru ntar mancar tuh keluar tuh gitu. Ya, kayak kalau dilihat dari teman-teman Cancernya aku, kebanyakan temanku Cancer. I work with Cancer, Your mom. right? And my mom is Cancer. They have this inner fight yang emang kelit banget gitu kayaknya gitu ya. Like this past few years, finally you guys will have some healing katanya, and I love to hear that. I love to read that gitu ya. It's so nice to hear. Terus finally kalian ini katanya akan merasa utuh. Indah nggak tuh? Indah banget nggak sih? Terus dan kalian juga menemukan orang yang bisa kalian percaya gitu ya. Probably romantically or whatever it is, you will have someone to rely on, to be vulnerable with, untuk menjadi lemah gitu ya. Oh, gue tahu. Mereka ini pura-pura kuat, pura-pura tangguh, bener? Iya. Itu maksudnya mungkin. Kayak mereka ini pura-pura tangguh nih. Nah, kalian akan menemukan satu orang itu gitu ya. Orang yang bisa, yang kalian jadiin apa ya, bukan samsak juga berarti ya, pundak buat ya, shoulders to cry on gitu ya, untuk menjadi lemah, menunjukkan sisi lemahnya kalian gitu. And that's good, you know, to let out that, you know, that ego, not that sadness, show it, like buang aja gitu, istilahnya dibuang. It's actually so good for your brain. Nah, finally you guys can embrace the success. You will
feel good dan juga able atau bisa untuk membuka diri dan mempercayai orang. Cina, that is actually so good, right? Very good. Dan kalau misalnya kalian pengen baca tentang si zodiaknya ini, kayak what great conjunction do to your zodiac, lebih lagi mungkin lebih baca sendiri aja lah gitu. Mungkin gue mau ngertiin sendiri. Nah, you can go to the link down below in my description box. Silahkan dibaca because it's interesting. Awalnya kayak gue enggan untuk cerita ini karena ya gue nggak tahu ya, gue nggak tahu amat tentang astrologi gitu. Cuman setelah dibaca ternyata, dude, if it's good for me, why not? Oh, such Aquarian. Kayak like I hear it is like good for everybody. Every sign is actually so good, you know. Every sign I can see it's like good reading saja gitu menurut aku ya, yang aku baca. Kayak finally like the time of hardship is like gone, you know. Like ended, kayak dah kelar gitu. I wanna share this like probably a little bit happiness di penghujung tahun 2020 yang meresahkan ini gitu ya. Meresahkan ya bun. Iya gitu. One more thing actually, I don't wanna, setelah aku bikin video ini ya, please don't think that I'm expert tentang astrologi, because I'm not. Gue cuma peduli sama zodiaknya gue gitu. You know, as selfish as it sounds, I only care for my own zodiac. Actually, there's a lot of influencers yang suka baca dan mengetahui lah lebih tentang si astrologi ini gitu. Dan kalian juga suka sama hal-hal astrologi, you have your own like favorite influencers, YouTubers atau orang-orang yang bisa baca-baca astrologi gitu kan. And for me, yang aku nontonin belakangan ini adalah apa sih namanya, lupa gue, yang ada di TikTok tuh apa ya, Maren gitu kalau nggak salah. Dia ngebahasnya kayak jelas banget gitu. Nah jadi gue kayak okay, I'm quite interested to you know learn and read and you know listen to this kind of thing gitu. But gue bukan seorang expert. Okay, I barely know kayak oh Pisces itu kayak gimana, Cancer itu gimana gitu. Gue cuman kayak observasi manusia normal yang kayak emang ya biasa aja gitu sih, seorang yang percaya nggak percaya, kalian tau lah gue kayak gimana settingannya. So anyway gitu ya. Jadi jangan tanya nama gue gitu. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, cari tahu sendiri. Thanks. Okay, segitu dari aku. Thank you so much for watching. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright then, and I'll see you guys later. Bye!